Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, YouTube tempo. Tentu yang mengikuti. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan ulama sekaligus penasehat pemerintahan di era Majapahit pada masa Prabu Kertabumi hingga Demak, Pajang, dan Mataram awal. Sunan Kalijaga juga merupakan tokoh Wali Songo yang ikut menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Namanya lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya dan membawa pengaruh Islam ke tradisi Jawa. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Joko Said, yang diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Ayah Sunan Kalijaga yaitu Tumenggung Arya Wilatikta merupakan keturunan dari pemberontak legendaris Majapahit Ronggolawe, dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan kesenian dan kebudayaan. Beliau wafat pada tanggal 12 Muharram 1513 Saka atau sekitar 17 Oktober 1592 Masehi. Beliau dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak. Ada pula lokasi dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berdakwah di beberapa wilayah. Yang pertama ada di Demak, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga lama menetap di Kadilangu, Demak dan berperan aktif dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga juga menentukan kiblat masjid agar sesuai dengan arah Ka'bah. Yang kedua ada di Cirebon. Sunan Kalijaga juga berdakwah di Cirebon dan sekitarnya, seperti Indramayu dan Pamanukan. Dan ada pula yang terakhir yaitu di kota Yogyakarta. Metode dakwah Sunan Kalijaga. Yang pertama, menggunakan wayang. Strategi dakwah Sunan Kalijaga yang pertama adalah menggunakan wayang untuk menyebarkan agama Islam. Bahkan, Sunan Kalijaga merantau ke wilayah Majapahit dan Pajajaran untuk menjadi dalang. Apabila ada masyarakat yang ingin Sunan Kalijaga mementaskan wayang, beliau tidak meminta imbalan berupa uang. Namun, masyarakat akan diminta untuk membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, ada sistem akulturasi. Sistem akulturasi yang dilakukan dengan mengubah sesaji menjadi bentuk selamatan. Pada zaman dulu, masyarakat Jawa memiliki tradisi pemujaan terhadap roh gaib. Yang ketiga, ada pendekatan pada masyarakat. Cara ini dilakukan dengan berbaur kepada masyarakat selayaknya warga desa pada umumnya. Dengan begitu, proses penyebaran agama Islam akan lebih efektif, karena Sunan Kalijaga bisa membaur layaknya warga desa lain. Sembari mengobrol, beliau menyelipkan ajaran-ajaran Islam. Yang keempat, ada tembang Lir Ilir. Tembang ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam. Selain melalui tembang, Sunan Kalijaga juga membuat tembang dandang gula. Dan yang terakhir, ada grebek sekaten, merupakan bentuk perayaan sedangkan sekaten adalah 2 alat gamelan. Strategi dakwah ini dilakukan saat mengajak masyarakat ke masjid untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad. Selanjutnya, ada peninggalan dakwah. Yang pertama, ada kesenian. Sunan Kalijaga menggunakan seni sebagai media dakwahnya, seperti wayang kulit, tembang, suluk, dan seni ukir. Beberapa tembang yang terkenal ciptaan Sunan Kalijaga adalah Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul, dan Dandang Gula. Yang kedua, ada upacara adat. Sunan Kalijaga berjasa dalam menciptakan upacara adat, seperti grebek maulud, skatenan, dan layang kalimasada. Yang ketiga, ada pakaian. Sunan Kalijaga mendesain baju surjan yang memiliki 5 kancing baju melambangkan rukun Islam. Yang keempat, ada masjid. Sunan Kalijaga berperan besar dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon. Termasuk menjadi pimpinan proyeknya, di masjid ini Sunan Kalijaga juga membuat salah satu tiang soko guru. 5. Sistem pemerintahan. Sunan Kalijaga juga meninggalkan peninggalan dalam bidang sistem pemerintahan. Yang keenam, ada benda-benda lain. Sunan Kalijaga juga meninggalkan peninggalan berupa soko guru Masjid Demak, gamelan Naga Wilaga, gamelan Guntur Madu, gamelan Nyai Skati, gamelan Kiai Skati, kain batik motif Garuda, dan syair puji-pujian pesantren.